ini kepribadian ambang. Kata dokter, saya sudah termasuk komplikasi. Baru trauma itu datang kepada saya. Obat itu cuman membuat saya tidur. Saya pernah cutting, dan pikiran untuk bunuh diri itu pasti selalu ada. Kenapa? Dan saya memutuskan untuk memblokir mereka. Jadi sampai sekarang saya masih butuh pengobatan. Halo, selamat datang di Beruang Pengakuan, konten terbaru dari Magnivision Network, di mana Anda dapat berbagi cerita dan rahasia secara anonim. Silahkan kirimkan ceritamu pada link berikut ini. Mari bagikan cerita dan rahasia unikmu kepadaku. Dan selamat bercurhat-curhat ria. Hehehe. Halo, selamat datang di konten terbaru dari Magnivision Network. Di sini ada konten terbaru yang namanya Beruang Pengakuan. Jadi Beruang Pengakuan ini merupakan salah satu sarana untuk kalian yang mungkin ingin membagikan cerita kalian tanpa diketahui. Jadi kalian bisa sharing cerita kalian dengan mengirim link di bawah sini, dan dia tuh anonim. Jadi kita tuh nggak bakal tahu siapa yang ngirim cerita ini. Jadi perkenalkan, nama saya Rina. Saya host di acara Beruang Pengakuan ini. Sebelum saya menerima cerita dari kalian, mungkin ada baiknya kalau saya membagikan cerita saya terlebih dahulu. Umur saya 19 tahun, jadi saya pengidap borderline personality disorder, yang merupakan salah satu penyakit mental yang dimana problemnya itu ada di suasana hati. Jadi dia beda sama bipolar, BPD sama bipolar itu beda. Kalau BPD itu lebih dia gangguan suasana hati, dan dia juga punya masalah interaksi sama orang-orang di sekitarnya, entah itu teman, keluarga, sahabat, atau siapapun. Penyebab saya didiagnosa BPD karena ada satu kejadian di 2019 dan di 2020 yang mungkin sangat berat untuk saya, dan mungkin saya sendiri tidak bisa menerima hal tersebut. Untuk detail dari penyebabnya mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini. Jadi saya cuma mau cerita singkat bagaimana saya bisa memberanikan diri untuk berobat ke psikiater. Dari awal 2020 itu berat badan saya lost 11 kilo. Rambut saya gugur, saya kehilangan nafsu makan, segala macam. Awalnya saya cuma berpikir kalau itu merupakan mood swing atau mungkin gejala sebelum perempuan menstruasi. Tapi lama-kelamaan itu terus berlangsung. Itu terus berlangsung hingga di pertengahan 2021 itu sudah sangat mengganggu. Bahkan saya sampai sering mendengar suara-suara yang tidak ada objeknya. Kayak mendengar suara orang teriak. Saya juga sering merasa diperhatikan sama seseorang. Ketika saya tidur, seperti ada yang memperhatikan saya dari pojok kamar, padahal itu ternyata cuma halusinasi saya sendiri. Karena saya sudah merasa terganggu, oh iya, ada hal lain. Jadi ada beberapa orang yang ketika saya ketemu dia itu, saya merasa takut, merasa keringat dingin, dan merasa seperti orang itu akan berbuat jahat kepada saya, padahal tidak. Bahkan orang itu tidak melihat saya. Hal ini terjadi ketika saya melihat dia. Entah itu saya melihat dia secara langsung, atau di sosial media, atau bahkan hanya dengan mendengar nama orang tersebut. Reaksi yang saya alami itu, saya bisa gemeteran, saya keringat, dan saya merasa ketakutan, dan detak jantung saya berdetak dengan sangat cepat. Akhirnya saya ceritakan masalah ini kepada salah satu sahabat saya, dan memang sahabat saya meminta saya untuk berobat. Awalnya saya menolak. Jadi dia itu butuh sekitar sebulan untuk memaksa saya untuk berobat. Sampai suatu hari saya download Halodoc. Pertama saya cuman memilih untuk konsul offline. Saya konsul offline. Saya ceritakan hal yang saya alami, dan ceritakan penyebab dari ketakutan saya, dan saya langsung didiagnosa BPD. Karena merasa kurang yakin, saya mencoba untuk konsul ke dokter yang satu. Dan dokter yang satu itu mendiagnosa saya bipolar. Karena saya merasa tidak yakin dengan diagnosa dokter, karena apalagi ini ya konsul offline. Kalau menurut saya ya, kalau kayak masalah mental itu mungkin akan lebih akurat kalau kita konsul secara langsung, tatap muka. Jadi saya memutuskan untuk konsul dengan salah satu dokter di Makassar.
saya buat perjanjian sama dokter di hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu itu keluarga saya akan ke Makassar. By the way, sampai sini tuh orang tua saya belum tahu tentang hal ini. Yang tahu itu hal ini cuman adik saya sendiri. Dokternya itu jadwal dokter itu ada jam 6 sore. Dan waktu itu memang ayah saya ingin buru-buru untuk pulang. Dia ingin pulang jam 5. Jadi saya harus berpikir bagaimana caranya agar saya bisa menahan mereka di Makassar. Karena saudara saya sangat cinta dengan treatment, saya menjogok mereka dengan treatment tapi harus hari itu. Karena treatment lama, jadi mereka lagi treatment, saya bisa langsung ke psikiater. Dengan alasan saya akan keluar dengan sahabat saya. Saya ke psikiater, ditemani dengan sahabat saya. Jam 6 dokter datang dan saya masuk. Hal yang pertama itu dokter cuma tanya, apa yang kamu rasakan? Jadi aku cerita, gini dok, aku merasa terganggu, jam tidur juga berantakan, nafsu makan berantakan, dan selalu memiliki pandangan negatif terhadap orang lain. Setelah itu dokter bertanya, kalau boleh tahu penyebabnya apa? Jadi saya cerita, saya konsul sekitar 1 jam lebih. Setelah itu dokter langsung bilang, ini kepribadian ambang atau istilah sekarangnya tuh BPD, Borderline Personality Disorder. Cuman kata dokter, saya sudah termasuk komplikasi. Jadi saya juga kena kecemasan berlebih, bipolar, dan PTSD. PTSD itu trauma setelah kejadian. Jadi traumanya itu tidak langsung, mungkin ada jarak jeda. Ada jarak jeda. Kalau yang saya sendiri alami, saya jeda 6 bulan, terus baru trauma itu datang kepada saya. Baru saya takut kepada orang-orang tersebut. Dan saya diresepkan obat. Setelah itu, saya diresepkan obat penenang dan obat untuk menjaga perasaan hati saya tetap stabil. Hal tersebut masih belum diketahui kedua orang tua saya. Setelah konsul, saya tuh nggak merasa ada perubahan. Mungkin karena ada hal lain, sampai suatu hari saya sudah tidak tenang dengan keadaan seperti ini. Obat juga tidak terlalu membantu menurut saya pribadi. Obat itu cuma membuat saya tidur. Dan saya tidak bisa terlalu sering mengonsumsi obat itu karena saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan di pagi hari. Dan obat itu membuat saya tidak bahagia dan tidak sedih. Jadi jatuhnya itu kita kayak orang bad mood, tapi kita feel nothing. Kita tidak merasakan sedih, bahagia. Kita cuma merasa kosong. Dan menurut saya pribadi ya, konsumsi obat seperti itu dalam jangka waktu panjang itu menurut saya kurang baik. Jadi suatu waktu, di waktu yang tepat, saya memberanikan diri untuk menceritakan hal ini kepada orang tua saya. Saya ceritakan kepada mama saya, kepada ayah saya, kepada saudara saya. Mereka kaget dengan hal tersebut. Kenapa saya tidak cerita dari awal? Akhirnya saya menjelaskan kenapa saya tidak cerita kepada mereka terlebih dahulu. Mereka, reaksi mereka bagus, mereka support, dan kata mereka, kalau ada apa-apa cerita sama kita biar kita juga tahu keadaan kamu kayak gimana apa segala macam. Setelah itu aku baru merasa lega, baru merasa agak plong. Jadi mungkin karena saya sudah tidak terbebani dengan menyembunyikan hal ini. Orang tua saya juga sudah tahu keadaan saya apa segala macam. Tapi setelah itu saya merasa lega untuk beberapa saat. Setelah itu gejalanya kembali lagi. Saya merasa takut, saya merasa cemas berlebih segala macam. Ternyata penyebabnya karena saya belum bisa menerima masa lalu saya, menerima hal-hal yang sudah terjadi sama saya di masa lalu, entah itu yang berhubungan dengan diri saya sendiri, yang berhubungan dengan orang lain, dan segala macam. Dan saya merasakan itu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang saya masih butuh pengobatan. Sedikit cerita, waktu di tahun 2021 saya juga pernah mengalami cutting. Kalau untuk saya pribadi ya, kenapa saya melakukan cutting? Karena pada saat itu mungkin saya sudah sangat sakit ya hatinya dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar sakit ini mereda. Akhirnya saya memilih untuk melukai diri saya sendiri,
Tapi ternyata itu hal yang beda. Luka pada diri sendiri, luka pada fisik dan hati itu berbeda. Jadi cutting itu menurut saya tidak berguna sama sekali. Terus saya juga pernah dan pikiran untuk bunuh diri itu pasti selalu ada. Kayak mending saya mati. Mungkin itu juga salah satu penyebab saya selalu ingin melakukan cutting. Saya juga selalu berpikiran negatif untuk orang-orang di sekitar saya, entah itu keluarga saya, sahabat saya. Saya susah percaya kepada orang, dan perubahan suasana hati saya yang begitu drastis cuman butuh beberapa detik, dari bahagia ke sedih ke bahagia, yang dimana itu sangat mengganggu saya sendiri saya merasa terganggu, apalagi orang yang ada di sekitar saya. Dan saya juga selalu merasa tidak berguna. Saya merasa tidak berguna. Kenapa saya harus ada di dunia ini? Intinya pikiran-pikiran negatif itu selalu menghantui saya sampai sekarang. Dan kata dokter itu, obat itu cuma membantu. Yang bisa membuat kita sembuh itu cuma diri kita sendiri. Jadi kata dokter, saya harus menerima semua kejadian yang ada di masa lalu, walaupun mungkin tidak instan dan semua butuh proses, tapi saya selalu berusaha untuk menerima hal tersebut. Dan saya juga membenci membenci beberapa orang yang sudah jahat kepada saya, dan saya memutuskan untuk memblokir mereka, ya, daripada saya melihat muka mereka dan saya cuman benci ke mereka, menghujat mereka. Jadi lebih baik kita memberi batas, memberi dinding untuk orang-orang yang tidak kita sukai atau orang-orang yang membuat kita tidak nyaman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya penyakit seperti saya, masalah mental health, semoga kita bisa sama-sama sembuh. Semoga kita masih bisa jadi lebih baik, kita masih punya masa depan, kita masih bisa merencanakan hal-hal yang ingin kita capai, kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan untuk kalian yang mungkin ingin cerita tapi tidak memiliki tempat cerita, kalian bisa cerita kepada saya. Kalian bisa cerita kepada saya. Sebisa mungkin saya membantu kalian, sebisa mungkin. Tapi saya tidak bisa menjanjikan. Setidaknya kalian punya pendengar, karena beberapa dari kita cuma membutuhkan pendengar. Semangat untuk kalian yang punya penyakit mental health, semoga kita bisa sembuh. Untuk kalian yang mungkin ingin confess atau punya cerita tapi kalian tidak ingin diketahui siapa, kalian bisa mengirimkan cerita kalian di link di bawah ini. Link di bawah ini akan anonim, jadi kita nggak bakal tahu siapa pengirimnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.